Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, materi bahasa Indonesia. Nah, tema 4 kali ini kita akan menggunakan buku Bupena 5B. Tema 1 sampai 3 itu Bupena 5A, tema 4 ini kita akan gunakan Bupena 5B. Bupena 5B digunakan untuk tema 4 dan tema 5. Seperti biasa, bahasa Indonesia akan ibu gabung ke 6 pembelajarannya di subtema 1 ini. Kita akan masuk ke pembelajaran 1 subtema 1. Nah, di pembelajaran kali ini bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pantun. Anak ibu mungkin sudah tidak asing dengan kata pantun. Mungkin kamu pernah mendengarnya. Bagi orang-orang Melayu itu sudah tidak asing karena pantun ini merupakan sesuatu adat ataupun tradisi yang turun-temurun berada atau berasal dari wilayah Melayu. Nah, apa itu pantun? Pantun adalah salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, pantun ini sudah ibu bilang tadi sebelumnya itu merupakan salah satu tradisi yang berada di wilayah Indonesia yaitu Riau, wilayah Melayu. Jadi Riau itu terkenal dengan tradisi berbalas pantun. Biasanya digunakan untuk acara-acara adat tertentu, misalnya seperti pernikahan. Pantun itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bersajak ABAB. Yang kedua, terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, ada 4 ciri-ciri pantun. Kita akan masuk ke contoh pantun. Nanti dari contoh pantun ini, kita akan sama-sama tentukan ciri-cirinya. Nah, ini ada sebuah pantun. Pantunnya akan ibu bacakan. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Dari pantun ini kita akan temukan ciri yang pertama, yaitu bersajak ABAB. Perhatikan yang ibu garis bawahi. Baris pertama kur, baris kedua kit, baris 3 kur, baris 4 kit. Nah, sajak itu berarti kata suku kata yang berada di akhir masing-masing baris. Baris pertama kur akan kita beri sajak A. Baris 2 kit itu berarti kodenya sajak B. Baris ketiga itu sajaknya A karena sama dengan baris pertama. Baris yang keempat itu dia kit, berarti sama dengan sajak baris kedua, maka kita beri B. Ini yang dinamakan sajak ABAB. Akhiran suku katanya itu baris 1 dan 3 sama, baris 2 dan 4 juga sama. Ini yang dikatakan pantun. Ciri yang kedua katanya terdiri dari 4 baris. Kita hitung pantun ini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, keseluruhan pantun ini dikatakan bait. Jadi, dalam 1 bait atau dalam 4 baris pantun itu namanya 1 bait. Makanya cirinya adalah 1 bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang ketiga yaitu adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Cara menghitung suku kata akan ibu ajarkan. Silahkan perhatikan baik-baik. Ber
1, ma 2, in 3, di 4, ta 5, man 6, deng 7, ngan 8, a 9, kur 10. Baris pertama ada 10 suku kata. Jadi cara menemukan suku kata adalah kita pisah tiap-tiap suku katanya. Baris yang kedua lagi, ber 1, sa 2, ma 3, te 4, man 5, na 6, i 7, jung 8, kat 9, jung 10, kit 11. Baris kedua ada 11 suku kata. Kita masuk baris ketiga. Ma 1, ri 2, ka 3, wan 4, ki 5, ta 6, ber 7, shu 8, kur 9. Berarti ada 9 suku kata. Man 1, ja 2, ga 3, ke 4, se 5, ha 6, tan 7, se 8, be 9, lum 10, sa 11, kit 12. Berarti baris terakhir ada 12 suku kata. Nah, ini yang dinamakan dengan suku kata. Tiap baris itu 8 sampai 12. Bukan semua baris, tapi masing-masing baris harus berada di antara 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang terakhir yaitu adalah terdiri dari sampiran dan isi. Berarti yang dikatakan sampiran itu berada di baris 1 dan 2. Yang dikatakan isi berarti baris 3 dan 4. Isi itu adalah makna pantun itu. Berarti pantun itu tentang apa? Baris 3 dan 4. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Berarti pantun ini menerangkan atau memiliki makna, yaitu kita harus bersyukur dan harus menjaga kesehatan sebelum sakit. Karena sakit itu tentu semua orang tidak ingin, makanya sehat itu mahal. Jadi kita harus terus bersyukur ketika diberi kesehatan. Jadi fokus kita dalam pantun adalah isinya pantun. Berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pantun. Jenis pantun itu ada 2, berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Berdasarkan usia ada pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Berdasarkan isi ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun hiasan, dan pantun kiasan. Nah, kita masuk yang berdasarkan usia. Tadi ada pantun anak-anak, yaitu berupa pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak dan berisi nasihat agar berbudi pekerti luhur. Jadi dia berisi tentang nasihat atau pengalaman anak-anak. Contohnya kita lihat isinya langsung. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Jadi di sini menjelaskan bahwa si anak atau dia sedang senang karena dia bisa bermain dengan teman-temannya. Pantun kedua, pantun orang muda, yang berisi yaitu berupa kehidupan masa muda berkaitan dengan perkenalan, kasih sayang, dan juga cita-cita. Contohnya kita lihat di akhir atau di isi. Sudah lama tak bertegur sapa membuat hati menjadi rindu. Nah, ini dia pantun orang muda. Yang terakhir pantun orang tua, yaitu biasanya nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Kita lihat isinya. Patuhilah nasihat orang tua agar menjadi anak yang berbakti. Jadi pantun orang tua sini isinya menjelaskan tentang nasihat agar patuh kepada orang tua jika ingin menjadi anak yang berbakti. Kita masuk ke jenis pantun yang kedua, yaitu berdasarkan isi. Berdasarkan isi itu ada 4 macam. Yang pertama pantun nasihat.
biasanya anjuran dan nasihat untuk seseorang. Contohnya kita lihat isinya. Peredaran darah akan lancar jika kita hidup sehat. Jadi nasihat yang menjelaskan bahwa kalau kita ingin hidup sehat, nanti manfaatnya apa? Peredaran darah kita akan lancar. Yang kedua, pantun jenaka. Candaan yang membuat orang tertawa. Contohnya kita lihat langsung isinya. Nenek coba unjuk gigi tapi sayang cuma 2. Nah, ini dia pantun yang berupa candaan. Dia bercanda bahwa si nenek ini dia ingin unjuk giginya, tetapi gigi nenek hanya tinggal 2. Berikutnya, pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu adalah berisi teka-teki dan biasanya untuk berbalas pantun. Kita lihat contohnya. Berkaki 4 dan mengembik, apa nama hewan itu? Nah, nanti seseorang akan membalas pantun ini karena dia ini seperti berbalas pantun. Nanti akan disusun, kemudian si penjawab akan menjawab hewan kambing. Berikutnya adalah pantun kiasan. Pantun kiasan itu adalah biasanya mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya kita lihat isinya. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pantun kiasan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Jadi orang tidak mungkin bisa memeluk gunung. Jadi hanya berupa kiasannya saja. Berikutnya kita masuk ke materi menjelaskan isi pantun. Nah, sebenarnya dari video awal sampai yang sebelumnya itu sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu terangkan isi pantunnya masing-masing. Nah, di sini kita ulas juga kembali. Ada sebuah pantun. Ingat, baris 1 dan 2 namanya sampiran, baris 3 dan 4 namanya isi. Nah, untuk mencari isi pantun berarti fokus kita itu ada di bagian baris 3 dan 4, yaitu bagian isi. Di sini ada contoh yang sebelumnya tadi. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Berarti isinya tentang apa? Yaitu kita harus mematuhi nasihat orang tua agar bisa menjadi anak yang berbakti. Contoh yang berikutnya, di sini ada pantun juga sama dengan pantun sebelumnya. Isinya itu peredaran darah akan lancar jika kita hidup sehat. Ingat, sama dengan yang tadi, baris ke-3 dan 4 adalah isi. Berarti isinya tentang jika kita ingin peredaran darah lancar, maka kita harus terapkan pola hidup sehat. Cara membacanya akan Ibu ulangi. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita hidup sehat. Nah, itu dia cara menemukan isi dari pantun. Sebenarnya isinya sama, tapi ketika ditanya apa isi pantun tersebut, kamu ubah dengan bahasa kamu sendiri. Nah, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu paham apa itu pantun, ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.